Netizen Malaysia iri bahasa Indonesia mendunia, jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Ini apaan coba? Sejak kapan netizen Malaysia mengatakan iri soal bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa mendunia di UNESCO? Sebenarnya saya pribadi yang iri kepada rakyat dan negara Malaysia, di mana negara Malaysia cuma negara kecil, sumber daya alamnya pun tidak melimpah seperti Indonesia. Tetapi negaranya kaya, rakyatnya sejahtera, makmur dan sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ya. Ini lumayan viral juga ya sekarang ya, Rek. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Karena netizen Malaysia iri bahasa Indonesia mendunia jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Sejak kapan dan sejak bila netizen Malaysia tuh iri? Ini yang membuat statement kayak gini ini, aduh, come on lah, ayolah. Jangan membuat statement atau membuat konten tentang kebencian terus antara dua negara ini gitu loh. Aduh, iri sejak kapan? Kapan ada beritanya di sini kok gak ada? Kayak gitu loh. Ini marah-marah daripada konten kreator ataupun apa influencer ya, siapalah ini pokoknya ya. Ngasal-ngasal buat video demi views kayak gitu ya. Bilang netizen Malaysia tuh iri kepada Indonesia gitu. Sejak kapan gitu loh ya. Aduh, come on lah, ayolah. Jangan selalu buat kayak gini. Aduh. Ayo kita simak dulu videonya dan penjelasannya seperti apa. Tentunya kalian sudah penasaran juga kan videonya seperti apa. Ikinya juga penasaran karena Ikinya cuma baca dari thumbnailnya saja. Oke, mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke mari kita simak. Netizen Malaysia iri bahasa Indonesia mendunia, jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Bahasa Indonesia kini menjadi bahasa dunia setelah ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi di sidang umum Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada Senin 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis. Penetapan ini dilakukan pada konferensi umum UNESCO. Melalui penetapan ini, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum UNESCO juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Usulan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi sidang umum UNESCO disetujui secara bulat pada sidang umum UNESCO pada tanggal 20 November 2023. Ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Adapun 9 bahasa lain yang diakui adalah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Ice Khadijah mengatakan, dengan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi sidang umum UNESCO, maka bahasa Indonesia bisa dipakai selain bahasa resmi yang diakui UNESCO saat berlangsung sidang umum UNESCO yang digelar 2 tahun sekali. Pada awalnya, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Selanjutnya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional melalui pengakuan sebagai bahasa resmi pada sidang umum UNESCO. Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Andorra Monaco Muhammad Omar mengatakan, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia. Sekaligus bagian dari upaya global untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Selain itu, Presiden Joko Widodo menyebut penetapan ini sebagai kebanggaan bagi segenap bangsa. Setelah UNESCO resmi menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang bisa dipakai dalam konferensi umum UNESCO, beragam komentar dari netizen membanjiri sosial media. Bukan hanya dari Indonesia, netizen negara Malaysia pun ikut berkomentar.
Bedanya, jika netizen Indonesia bangga dengan capaian tersebut, netizen Malaysia justru berbeda, kebanyakan dari mereka tidak menerima dan berkomentar dengan nada nyinyir dan iri. Bahasa Melayu bertopengkan nama bahasa Indonesia, tulis netizen Malaysia. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei semua pakai bahasa Melayu. Indonesia spesial klaim bahasa negara padahal tidak ada suku Indonesia yang ada negara, tulis netizen Malaysia. Netizen Malaysia iri bahasa Indonesia mendunia, jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Ini apaan coba? Sejak kapan netizen Malaysia mengatakan iri soal bahasa Indonesia Betul, Bang. disahkan sebagai bahasa mendunia di UNESCO? Come on lah bro. Cobalah buat berita itu jangan memancing sentimen antara dua belah negara. Jujur saya sebagai orang Indonesia malu dengan kosakata yang digunakan. Bijaklah dalam memberikan stigma, jangan membuat kegaduhan publik. Apalagi melibatkan negara tetangga. Kenapa harus Malaysia? Kenapa tidak Singapura, Thailand, Brunei, dan lain-lain? Masih banyak negara tetangga lainnya, kenapa harus Malaysia? Sebenarnya saya pribadi yang iri kepada rakyat dan negara Malaysia, di mana negara Malaysia cuma negara kecil, sumber daya alamnya pun tidak melimpah seperti Indonesia. Tetapi negaranya kaya, rakyatnya sejahtera, makmur dan sentosa. Hukumnya sangat adil bagi rakyat. Aparatnya sangat mengayomi rakyatnya. Lapangan pekerjaan sangat luas disediakan oleh pemerintahannya. Itu sangat bertolak belakang dengan keadaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ayolah, jangan lagi saling sindir menyindir. Malaysia juga banyak prestasi di dunia, bukan negara kita saja. Jangan sampai netizen Malaysia menyebut kita bertelur satu butir tetapi riuh satu kampung. Malu bro, malu. Mari sekarang kita saling menghargai dengan negara serumpun. Bersatu kita teguh, bergaduh kita runtuh. Betul, Bang. Nah, seperti itulah videonya, Re, ya. Dan yang video pertama itu menurut Mas Iki tidak pantas ya mengeluarkan statement seperti itu ya, Re, ya. Sejak kapan dan kapan gitu loh. Bila gitu loh. Netizen Malaysia ini iri gitu loh. Bahwasannya bahasa Indonesia tuh resmi digunakan di persidangan UNESCO gitu loh. Kapan gitu loh. Come on lah bro, benar kata abangnya itu, malu, kita malu. Abangnya pun anu sendiri ya, ini orang Indonesia abang yang terakhir tadi ya, iri dengan negara Malaysia kayak itu. Karena meskipun negaranya gak sebesar Indonesia, tapi rakyatnya tuh sejahtera gitu loh. Bisa mengayomi gitu loh. Kita apa namanya, Malaysia ini bukan tidak memiliki prestasi di dunia, dikenang seluruh dunia. Banyak Malaysia nih memiliki prestasi. Tapi apa ya, netizen Malaysia biasa-biasa aja, tak seperti netizen Indonesia. Aduh, kamu lah bro, pikirlah yang jernih sedikit gitu loh. Jernih sedikit aja. Ya janganlah air yang keruh terus. Jernih sedikit aja. Berpikiran yang jernih gitu loh. Kenapa sih pikiran kalian selalu keruh? Heran ikinya. Ya, padahal kalau kalau kita ada prestasi tentang apa-apa pasti komentar dari netizen Malaysia tuh kayak gini komentarnya. Tahniah ya buat Indonesia, semoga berjaya ke depannya. Pasti kayak gitu komentarnya netizen daripada Malaysia. Tak seperti netizen kita. Blang blang blang. Ada juga sebagian kecil kayak gitu, sebagian aja kecil kayak gitu. Tapi kalau netizen kita langsung wow, luar biasa sekali ya kayak gitu. Selalu buat malu negara Indonesia. Pantaslah dicap netizen terburuk ataupun netizen terkejam nomor 3 sedunia. Ingat sedunia loh, bayangkan. Nomor 3. Aduh, itu prestasi yang kalian banggakan. Come on lah, berpikirlah yang jernih. Meski kalian tuh kotor, berpikir sejernih sedikit. Dan buat netizen Indonesia ya, yang selalu berkomentar yang di luar nalar kalau menurut rezekinya ya, berkomentar yang seenak jidat kalian aja, berpikirlah ke belakangnya apa. Ya, benar kata abangnya tadi, kenapa gak Singapura, kenapa gak Thailand, kenapa gak Myanmar, Kamboja atau Filipina gitu loh. Gak
Apa lainnya? Kenapa harus Malaysia kayak gitu loh? Kenapa gitu? Apa karena kita abang adik gitu loh? Bisa adiknya kita salahkan terus. Enggak gitu juga, Bro, Bro. Aduh, oke lah geng, videonya mungkin sampai di sini saja. Semoga netizen-netizen daripada Konoha semoga sadar ya geng ya. Dan semoga lebih apa namanya ya geng ya. Ya lebih berpikir jernih lagi lah geng ke depannya ya. Bahwasalnya setahu ikinya nggak ada tuh kapan tuh yang pernah netizen Malaysia tuh iri. Nggak ada ceritanya. Mungkin asumsi kalian aja tuh, pikiran kalian aja diunek-unek. Hati kalau sudah gelap, pikiran pun juga akan gelap. Kayak gitu loh. Gak akan kelihatan. Seperti menutup mata gini. Meskipun ada lampu terang kayak gini. Kalau tutup matanya tetap gelap kayak gitu loh. Jadi pesan dari Ikinya berpikir lebih jernih. Oke. Ikinya pamit undur diri dulu. Oke. Biar kalian berpikir lagi. Oke. Ikinya pamit undur diri dulu geng. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah, tapi jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.